Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya, kelanjutan dari ayat-ayat di surah Yusuf ayat 89 sampai 93. Insyaallah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idza antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf hadza akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa khairur rahimin. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Kita mulai ayat yang ke 89. Setelah saudara-saudara Nabi Yusuf pulang menceritakan tentang hilangnya Binyamin, apapun alasannya gak diterima. Keadaan duka, paceklik, kering masih menimpa. Salah satu sisi lain, rasa yang ada di Nabi Yakub kalau Yusuf itu masih ada. Dari mana? Mimpi Yusuf, karena mimpinya ada 7 bintang belum tampak sujudnya, sementara bintang-bintang akan sujud. Ini belum, berarti akan ada peristiwa bintang-bintang akan sujud. Berarti dari situ betul-betul peka, tanggap Yusuf masih hidup. Pertimbangan lain, kondisi semakin mendesak, tanda jalan keluar segera tiba. Kering, ngenteni udan, badai udan, niku tambah anyep napa tambah panas? Tambah panas. Ini menandakan hujan segera turun.
Begitu panas kok nyelenget ya rasanya. Tiba-tiba rep, nah itu lagi kerasa adem. Mak geleger terus mak res. Senada itu alur pemikirannya. Dan itu tanda seperti itu banyak kita jumpai. Musibah bila mencapai puncak dan orang masih menyabar-nyabarkan, di balik itu sudah datang jalan keluar. Allah jelaskan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Makanya naik gunung kurang sedikit ke puncak wis menggeh-menggeh, sabarno, sabar terus munggah kurang titik terus sabarno, ayo dipacu. Begitu naik wis lega ngoten nggih. Begitu bayake mak owek terus pun ibuke wis plong. Nah gitulah gambarannya. Seperti itu. Akhirnya Nabi Yakub memerintahkan, berangkat cari. Saya yakin masih hidup, jangan berputus asa. Cari sampai ketemu. Akhirnya mereka berangkat, padahal mereka tuh nggak punya modal untuk belanja. Kenapa alat tukarnya kemarin? Alat tukar wis ra mentolo disawang mripat saking eleke. Akhirnya itu yang diadukan, wahai yang mulia, kami gak punya apa-apa, kondisi super mendesak, alat tukar kayak begini semua mata gak mau memandang, tapi inilah keadaan kami. Apakah kami akan dibiarkan gak dapat apa-apa lalu mati kelaparan? Ada makna begitu. Nah, menghadapi kondisi yang seperti ini, maka kita baca kisah berikutnya. Faroko, maka muncul rasa kasihan. Rokon itu rokik. Mana bahasa tipis, berarti hati kesentuh nyawang wong malih mesak nih. Alaihim kepada mereka. Tapi Nabi Yusuf kan ndelok dulure ngono ki, jan malih piye ngoten nggih. Terus pundi? Piye niku? Sramentolo ratego ya ndablek kaya ngapa ya panggah dulure dhewe ya duduk wong kafir ya jenenge wong iso salah. Sementara kondisi yang sangat menghimpit itu mungkin untuk menghukum salahnya, makanya salah aja ditambahi musibah. Kenapa? Mereka tuh sudah kena hukuman salahnya, ojo tok tambahi petaka. Lebih begitulah ada yang di benak Nabi Yusuf ada rasa mesakni. Wa turqathu, dan muncul pada diri Nabi Yusuf ar-rahmatu, rasa sayang. Akhirnya warafa Nabi Yusuf menyingkap al-hijabat tabir bainahu, yaitu tabir rahasia yang selama ini Nabi Yusuf masih merahasiakan. Mereka juga tidak mengenal. Suwira cedok, apalagi kesannya mati, nggak mengira kalau mereka berhadapan dengan dulure dewi. Andaikan mirip-mirip, ya paling uang mirip ngono wae lah. Kenapa? Pemikiran mereka itu sudah mati masalahnya. Apalagi ini di luar negeri. Kira-kira terdeteksi nggak Nabi Yusuf itu ada di Mesir? Kayaknya tidak. Yang ada adalah dibuang, digawa musafir, nyanti parane, mbuh. Gak terdeteksi, makanya tidak menyangka. Walaupun di situ enak gejala nih, kira-kira lek dulur cek panggah wonten miripe mboten. Tapi ya negeri paran, kayak ora nyangka, ora mikir. Apalagi punya kedudukan tinggi. Nggak disangka punya jabatan setinggi itu, kelasnya kan budak dijual kan Nabi Yusuf di kala itu. Berarti nggak terbersit. Jadi mereka tidak mengenal, Nabi Yusuf kenal, cuma menutup rahasianya. Berapa kali pertemuan mereka? 3 kali dengan ini, 3 kali dengan itu.
Pertama, alat tukarnya dibalik nih, tapi syaratnya Benyamin harus diikutkan. Yang kedua, Benyamin ditahan. Nah, yang ketiga, yang ini kondisinya sudah seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf membuka apa yang ia rahasiakan selama ini. Makanya dikatakan warafa, ia membuka, ia mengangkat al-hijaba, tabir, berarti jati diri yang ia rahasiakan, bainahu, antara Nabi Yusuf, wa bainahum, dan antara saudara-saudaranya. Qala, Nabi Yusuf mengatakan, lam, kepada mereka, taubihon, memiliki nada gimana begitu. Hal alimtum, apakah kalian tahu, ma fa'altum, terhadap apa yang kalian perbuat bi Yusufa, dengan Yusuf. Kira-kira kuwaget mboten dipun tekoni ngoten niku. Kok ngerti perilaku kami kepada Yusuf? Mungkin mereka terbersit. Andaikan Nabi Yusuf waktu itu tanya, piro dulurmu, piye ceritane, mungkin hanya diceritakan dulur kami 10 ditambah 2, yang 1 ndak ada, paling begitu. Tapi pertanyaan Nabi Yusuf, masih sadarkah kamu, masih sadarkah akan perlakuanmu kepada Yusuf? Loh, kok ngerti kami punya perlakuan apa kepada Nabi Yusuf? Yang membuka tabir berita ini, rahasia ini siapa? Minadurbi, mungkin mereka memukuli Nabi Yusuf, walbai, dan juga menjualnya, wa ghairi dzalika, dan yang lain, termasuk sebelumnya rencananya membunuh. Ide yang diterima, buang, cemplungnya sumur, wai. Kemudian ketika terangkat, baru dikatakan itu saudara kami, itu budak kami yang hilang. Maka bila kamu mau beli, terserah berapa, monggo. Paling, nah begitu gambarannya. Kau tahu persis Nabi Yusuf mengenai hal itu. Wahid dan juga saudaranya. Apa perlakuan mereka kepada Nabi Yusuf, kepada saudaranya? Yaitu min hadamikum, dari intimidasi kalian, penindasan kalian, tindakan kalian yang sewenang-wenang lahu, kepada Benyamin. Jadi perlakuan mereka buruk itu korbannya bukan Yusuf tok, Benyamin juga jadi korban. Termasuk Benyamin dituduh apa? Mencuri. Dan yang lain-lain itu ada. Mungkin dikertak, disingkirkan, dicing, apa dicing? Intimidasi intinya. Ba'da firaqih, setelah berpisah saudaranya. Ketika antum, kalian, jahilun, jahil, ma yu'awwilu ilahi amru Yusuf, ma, apa yang yu'awwilu ilahi, mengantarkan kepadanya, amru Yusuf, urusan Yusuf, yang amat sangat dicintai bapaknya. Kalian cemburu, kemudian kalian merekayasa Nabi Yusuf, akhirnya kalian bertindak jahil, bunuh saudara duluri, itu rencana nih. Lalu membuangnya, memukul, menghina, mencaci, membuangnya, sehingga mengantarkan ke situ. Itu berarti perbuatan kalian yang jahil. Cek kalian nganto perilaku kalian kepada Yusuf sing tok ngonok nih. Kalau mereka mengatakan, ba'da an arrafuhu, setelah mereka mengenali Nabi Yusuf. Lafaz arrafa yu'arifu, ta'rif, itu bukan sebatas kenal, tetapi nopo? Mencermati. Mencermati. Lidilalah alat takdir, ditimbang, direnung, diperhatikan, diiling-iling. Betulkah ini Yusuf? Lama zuhara, ketika semakin nyata, min syama'ilihi, dari profilnya Nabi Yusuf. Mutasabitin, sambil mereka mencari kepastian. Dong didelok, didelok dan didelok. Loh, lek model ngene iki dudu Yusuf ya sapa neh? Akhirnya terkuak semuanya. Yang semula
nggak menyadari sekarang, loh, ini kan Yusuf soal ngene iki. Setelah nyambung tadi pembicaraannya malah kelingan. Pernah kita ketemu orang lama pisah, kemudian lali, nggak nyongkoblas, dongeng cetok malah cerita-ceritanya, wuhu, kamu ya lagi kelingan. Pernah seperti itu? Mungkin sering. Apa pertanyaan mereka? A'innaka la anta Yusuf? Apakah sesungguhnya kamu betul-betul Yusuf? Lafaz a'innaka bitahqiqil hamzataini, dua hamzah dibaca hakiki. A'innaka. Ada inna, ada istifham ai dibaca apa adanya. Wa tashil tsaniyah, dan membaca mudah hamzah yang kedua, ai menjadi ainnaka. Bacaan yang ketiga, wa idkhali alifin, dan memasukkan alif bainahuma di antara keduanya. Annaka. Kalau wajahin ada dua bacaan. Apakah sungguhnya kamu lanta betul-betul Yusuf? Kalau apa jawabannya? Ana Yusuf, saya Yusuf. Ini berarti contoh kepada kita bila ditanya, awakmu Yusuf ya? Nggih, orang batas-batas ngoten nggih. Sapa kuwi? Kula sinten? Kula nuwun. Kacau nggih. Nabi pernah itu tanya, siapa? Ana. Siapa? Ana. Apa komentar Nabi? Ana. Aku. Dimarahi bahasa seperti itu. Maka sebutkan nama. Yusufkah kamu? Ya, saya Yusuf. Nah, begitu. Tegas. Sampun ngantos mek, sapa kuwi? Kula. Sapa kuwi? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Ini menjengkelkan bahasa seperti itu. Tuntunan Quran nggak seperti itu. Disebutkan apa? Identitas, sehingga nanti membahagiakan. Karena memasukkan rasa bahagia di hati saudara, termasuk sodakoh. Tapi kalau itu bersifat diplomasi, nah itu boleh menggunakan tauriyah, sebuah kata yang mananya luas sehingga nanti bisa diberikan makna sana sini. Tapi kalau bukan kasusnya, kasus itu, maka supaya ngomong itu ringkas tapi jelas. Wa hadza akhi, dan ini saudaraku, yaitu Benyamin. Qad sungguh mannallahu, manna punya mana, an'ama melimpahkan nikmat Allah alaih kepada kami. Bil ijtima, dengan bisa berkumpul ini. Innau, sesungguhnya ini nasihat yang menyebabkan orang itu diberikan solusi apa? Man yataki, sapa sing bertakwa, ya khaufullaha, ya khaufillaha, man ya khaufillaha, khaufa ya khaufu ya khauf. Fa-nya dikasroh karena itu sebagai tafsil memudahkan bacaan. Man ya khaufillah, barang siapa yang takut kepada Allah. Takwa punya mana takut? Wa yasbir, dan sabar. Napa fadilah takwa? Ya ajalahu min amrihi yusra, urusannya dimudahkan. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berpotensi menghadapi masalah dihadapi dengan sabar dan dapat jalan keluar? Sinten? Yusuf. Apa yang dialami? Dikata-katai dulure dewi, dipukuli. Alasannya tidak tulan tapi mau dibuang, rencananya dibunuh. Akhirnya cemplungi sumur, cemplungi watu bisa. Ketika nggak kena, Pak No selamat didol. Menghadapi itu Nabi Yusuf sabar, tetap menjaga ketakwaan, nggak pernah ngeresah. Nasib aku dadi dulur, kenapa? Aro dulure dhewe di Pulau Soro koyong ini. Ternyata nggak meratapi nasib, nggak protes. Ya terima, ada hikmahnya, nanti akan berbuah manis. Kenapa? Karena takwa akan dimudahkan urusannya
dapat rezeki dari arah yang tidak disangka, diberikan jalan keluar, dimudahkan urusannya, akan diajari. Demikian juga sabar, itu merupakan nikmat yang paling gede. Sehingga Allah berpesan, innama gimana itu? Wa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar diberikan balasan jumlahnya tidak bisa dihitung. In tataku wa tasbiru fa inna dzalika min azmil umur. Bila kamu tetap menjaga takwa dan sabar, itu merupakan perkara yang paling utama. Ternyata sabar takwa itu telah dijalani oleh Nabi Yusuf. Akhirnya masuk keluarga, sang nyonya jatuh cinta, akhirnya dijadikan sasaran dugaan, dimasukkan ke penjara bertahun-tahun, ada yang mengatakan 8 tahun atau berapa. Akhirnya cerah ketika raja mimpi Nabi Yusuf yang menebak, menjadi sebab terangkat derajat dia, kemudian sekarang memegang bendahara negara atau kedudukan yang semisal. Betul nggih? Allahumma sholli. Wa yasbir itu sabar, mampu mengendalikan emosi, termasuk menghadapi perkara sulit. Sadar ini takdir, ini ujian, ridho, ada hikmahnya, ia jalani. Banyak doa kepada Allah, berikan kemampuan. Ala ma yanalu, terhadap apa yang menimpanya. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan ajrul muhsinin, pahalanya orang yang berbuat ihsan. Fihi, pada lafaz ajrul muhsinin, wad'u dhahir, meletakkan isim dhahir al-muhsinin, maudhi ad-dhamir, tempatnya dhamir. Semula ini berbunyi fa innallaha la yudhi'u ajrahu, Allah tidak menyiakan pahalanya orang yang takwa dan sabar. Mestinya dibaca hu, tapi kenapa diganti isim dhahir berbunyi al-muhsini, ajral muhsinin? Kenapa rahasia? Mana kita mempelajari ilmu usul tafsir, yang menjadi sebab dapat pahala itu karena ihsannya. Orang diputuskan untuk mendapatkan pahala karena ihsannya. Dan siapa yang berbuat mendapatkan dan berbuat seperti itu juga akan mendapatkan imbalan yang semisal ihsan. Itu beberapa faedah. Al-idmar fi al-idhar fi maudil idmar. Al-idhar fi maudil idmar, menempatkan isim zahir di rumahnya zamir. Qalu, mereka mengatakan, taullahi, demi Allah, laqad, sungguh, atharokallahu, Allah memberi kedudukan lebih kepadamu, yaitu faddalaka, Allah banyak memberikan kelebihan kepadamu, alaina, di atas kami. Bil mulki, dengan engkau sekarang memegang kendali, ada di kerajaan ini, yaitu orang penting di kerajaan ini. Wa dan juga yang lain-lain. Sementara kami hanya ngene-ngene wae. Itulah orang yang dihinakan tetapi sabar. Dulu mungkin nggak punya potensi, tapi mereka sabar. Ternyata Allah betul janjinya. Apa janjinya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Akan mengangkat derajat tinggi-tinggi. Siapa? Mereka yang punya ilmu, mereka yang beriman. Makanya siapa yang punya modal ilmu, modal iman, walaupun dunianya itu dianggap ecek-ecek, tetapi mereka itu sabar, makanya akan datang masanya dialah yang akan punya kedudukan derajat sangat tinggi. Sinten contohnya? Dengan Nabi Yusuf. Sekarang apa kedudukannya? Siapa yang lain? Ya Nabi kita bersama kaum muslimin, akhirnya juga menguasai Mekah. Siapa lain? Nabi Musa, yang dianggap ngenger kepada Firaun, akhirnya juga menjadi raja, diwariskan.
Makanya siapa yang sedang punya kedudukan jangan memandang rendah kepada orang lain gara-gara tidak punya apa? Dunia. Karena Allah akan mengangkat derajat itu bukan karena dunia, tapi Allah akan mengangkat derajat karena apa? Agama. Apabila orang itu diangkat karena dunia, Fir'aun tentunya, Qarun tentunya. Tapi napa nasibnya Fir'aun? Napa nasibnya Qarun? Kekalkah kedudukan dia jaya dengan hartanya? Jawab tidak. Tapi dengan ilmu itu jaya. Nabi Nuh dengan ilmu jaya, Nabi Musa dengan ilmu jaya, Nabi Yusuf dengan ilmu jaya, Nabi kita dengan ilmu jaya. Dan siapa yang mau berangkat dengan ilmu pasti jaya. Makanya jangan ketika punya kedudukan lebih lalu merendahkan orang lain gara-gara punya kedudukan dunia. Kenapa? Yang Allah akan angkat derajatnya bukan karena harta, tapi karena ilmu dan iman. Ayatnya jelas. Napa wae ayatnya? Ya rafa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jelas itu. Makanya kalau kita punya anak, sibukkan untuk cari ilmu. Sibukkan cari ilmu. Dunia ini katut dimudahkan. Ilmu dicari, dunia wis enak jatah. Sebab lahan amal soleh bukan penentu rezeki. Kesanalah harus kita pikir. Ini resep Islam, bukan resep akal. Resep akal nopo? Menguasai dunia jaya. Ngoten nggih. Resep ilmu enggak. Resep agama bukan. Tapi ilmu iman itu yang akan diangkat derajatnya. Walau awalnya rodok nelongso, tapi akhirnya manis. Lihat Nabi Yusuf dihinakan, ternyata sekarang enggak diduga menjadi orang penting di Mesir. Seolah kewenangan kerajaan itu berada di tangan Nabi Yusuf. Luar biasa. Ingat ini, ritme model kayak begini bisa terjadi di mana-mana. Silahkan menggali kehidupan kita tempo dulu. Mungkin ada yang memiliki kisah mirip-mirip. Ternyata ini menjadi bimbingan buat itu semuanya. Sungguh Allah telah memberikan keutamaan lebih kepada kamu dengan kerajaan dan lain-lain. Wa in kunna la khotiin. Dan sesungguhnya kami betul-betul orang yang salah. Wa in dibaca mukhaffafatun. Bila dibaca berat, wa inna kunna. Nah begitu, wa inna kunna la khotiin. Sesungguhnya kami betul-betul orang yang salah. Tapi bagaimanapun juga nggak usah meratapi kenapa saya salah. Karena memang manusia dicipta bisa berbuat salah. Gak usah meratap, nyapo saya salah. Tetapi bagaimana sikapku supaya mentas dari kesalahan. Kapan tiang salah sadar salah? Kapan tiang salah sadar salah? Ayo kapan? Kapan tiang salah sadar salah? Kapan? Lek wis kena musibah. Lek wis kena musibah. Dulure Nabi Yusuf sadar salah kapan? Ketika kena musibah. Napa musibahe? Karo wong tuane gak dipercaya, keadaan negerinya paceklik, alasannya gak ditompo, dikongkoni rono rene. Mau belanja ndak punya alat tukar, minta timbangan sempurna. Niku ibaratnya niku nggih basa Jawane rada ndelikne raine mboten nuwun sewu. Nggih mboten. Malu kan? Itulah diantara hukumannya. Jadi musibah itu terjadi karena apa? Dosa. Makanya siapa yang hidupnya kok dirundung musibah, kok dirundung musibah, kok dirundung musibah, panggah ngene ae, kok ora ketok asili.
maka ingatlah, bisa jadi itu karena apa? Dosamu. Makanya segera tobat, segera apa? Tobat. Saya memang sadar musibahku dipancing dengan dosaku. Maka sak greget nih dulure Nabi Yusuf ternyata masih mau menyadari kesalahannya. Oh, ternyata kami yang salah. Orang yang saya hina ternyata menjadi orang petinggi negara yang luar biasa. Kami yang menghinakannya panggah ngini ya nasibnya. Perhatikan itu. Makanya nggak usah meratap kenapa salah, tetapi cari solusi. Apabila bisa, nanti tetap punya peluang jadi orang baik. Pundi dalile wong salah pokok sadar dadi tiang sae. Pundi dalile? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah sinten? Yang mau tobat. Artinya asalkan mau tobat wis to, elek salah kaya ngopo ya panggal di angkat di ngapura. Makanya segera ketika kita hendak lepas dari himpitan musibah untuk menempuh jalan tobat sebagaimana dilaksanakan oleh dulur-dulurin Nabi Yakub, dulur Nabi Yusuf ya, dulur Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub mengatakan wa inna kunna la khotiin. Itu bacaan bila dibaca berat. Ingatnya wa in kunna la khotiin, sesungguhnya kami betul-betul orang yang salah, asimin dosa via mereka berkait urusanku kepadamu. Fa'adzalnaka, waktu itu kami menghinakan kamu, ternyata engkau malah mulia. Kami yang menghinakan sekarang karena hukuman menghinakan dihukum dengan dihinakan. Ya bejane cek belum sadar, bila tidak nanti mendapatkan petaka double. Kalau apa jawaban Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. La tasriba, la ataban, tidak ada celaan. Alaikum pada kalian al-yauma hari ini. Khassahu bizikri, dikhususkan lafaz tasrib di dalam penyebutan di sini. Kenapa disebut la tasriba? Kok enggak mengatakan la ba'sa bikum? Enggak mengapa. Tapi menggunakan bahasa la tasriba. Kenapa disebutkan di situ? Maknanya la ataba, enggak ada celaan. Li'anahu, karena madinatut tasrib berpotensi untuk mengadakan celaan. Fa ghairu, maka dengan tidak mencela aula itu lebih utama. Kira-kira tiang sing dikuyo-kuyo itu ada kesan dendam mboten? Secara rasa. Tiang sing dikuyo-kuyo, diingel-ingel, dingek-ngek, gadah dendam mboten? Awas. Napa? Awas titen ngono. Wonten ngoten niku rasa ngoten niku? Awas titen ngono. Lek kondisi kuwalik, ingel-ingel walik nanti lagi. Tunggu pembalasanku. Itu berpotensi yang seperti itu, dan kita bisa merasakan. Tetapi Nabi Yusuf orang yang luar biasa, ternyata tidak ada yang seperti itu. Apa ini maknanya? Itu berhalo ngancam ngoten niku, awas taiten nono, wales kapok. Tapi tidak ada. Ini merupakan apa? Kehebatan hati siapa? Nabi Yusuf, luar biasa. Langsung dikatakan tidak masalah. Ditambah ya firulolakum, semoga Allah mengampuni dosa kalian. Siapa yang ketika jaya, yang awalnya dihina, punya sikap seperti ini? Siapa tahu? Nabi kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah 13 tahun wonten Mekah,
Ditindas mboten? Pol. Kepung mau dibunuh rame-rame, ya kan? Akhirnya hijrah ke Madinah. 8 tahun pulang ke Mekah jadi apa? Jadi raja. Mereka ditaklukkan tanpa perang. Mereka pantas untuk dihukum mati. Ternyata sikap Nabi kita persis seperti yang dibuat oleh Nabi Yusuf. Nabi kita mengatakan, apa yang hendak saya perbuat? Apa jawaban mereka? Engkau sebaik-baik orang dari kami, anak terbaik orang dari kami. Bahasa Nabi Yusuf diulang. La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Persis sikap Nabi kita. Sejarah berulang mboten? Jawab, sejarah berulang mboten? Makanya bila kita mengalami, sabarlah, takwalah. Sejarah akan berulang. Nabi Musa dihina, akhirnya juga jadi raja. Kita pun juga berpotensi. Makanya sabarlah, takwalah. Sejarah akan berulang. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia yang paling sayang di antara yang memiliki sikap sayang. Wa sa'alahum, dan di sini Nabi Yusuf tanya kepada mereka an abih, tentang bapaknya. Faqalu, maka mereka menjawab, dhahabat ainahu, telah buta 2 matanya. Faqala, maka Nabi Yusuf mengatakan, idhabu bi qamisi hadza, sekarang pulanglah membawa gamisku ini, bajuku ini. Wa qamisu Ibrahim, ini versi Jalalain. Sejauh saya membaca, ini masih dijumpai di tafsir Jalalain, kisah gamisnya Ibrahim. Apa ini sahih napa mboten duka? Niki iso ilat napa duka mboten paham. Sehingga nggak usah dibenarkan, nggak usah disalahkan, tapi sebatas pelengkap cerita. Nggak usah dibenarkan, nggak usah disalahkan, tapi apa? Pelengkap cerita. Sekira sejalan ya sudahlah, tapi nggak sejalan nggak usah. Kenapa? Kita sudah patokan syariat. Ini pemikiran untuk menghadapi kisah berikut. Wa qamisu Ibrahim, itu gamisnya Ibrahim. Alladzi labisau, yang dipakai oleh Nabi Yusuf. Khina ulqiya finnar, ketika itu gamisnya Nabi Ibrahim ketika Ibrahim dicampakkan di api. Karena gamis ini fi unukihi, berada di lehernya Nabi Ibrahim. Oh, salah lagi. Khina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim dicampakkan di neraka. Karena baju ini fi unuki, ada di lehernya Nabi Yusuf. Fil jubi, ketika dia dicampakkan di sumur. Wawa, dan baju ini dari mana Nabi Yusuf kok mendapatkan baju itu? Minal jannati, dari surga. Amarahu, yang Allah memerintahkan untuk mengirim baju ini Jibrila kepada Jibril birsali untuk mengirimkannya. Kalau alam kisah ini benar atau tidak, nggak usah dibenarkan, nggak usah disalahkan, kita netral saja, dianggap saja itu angin berlalu. Waqala, dan dikatakan inna fihi rihuha, inna fi rihaha, di situ ada baunya. Wala yulqa ala mubtala, dan baju ini tidak ditutupkan kepada orang yang terkena musibah illa ufiya, kecuali akan sembuh. Ngeten niki menawi di tangan tiang awam, napa sing terjadi? Rebutan tinggi jimat, nggih mboten? Rebutan tinggi jimat, nggih mboten? Ini berpeluang ke sana. Makanya tabaruk ngalap berkah kepada badan Nabi, keringat Nabi, rambut Nabi, baju Nabi. Ini khusus kangge sahabat yang akidahnya sudah terjaga sehingga tidak ada unsur syirik,
mereka melakukannya bukan ada unsur penghambat, tapi mereka melakukannya karena unsur kecintaan. Selain mereka itu nanti bisa unsur tabaruk ngalap berkah, sehingga terjadi hal-hal yang aneh. Makanya hanya dijalani saja setahu saya kisah seperti ini. Makanya nggak usah dibenarkan, nggak usah disalahkan. Kenapa? Kita tidak mengalami. Kita ngalami betul. Mungkin lek lorong goleki bajune Nabi Ibrahim sing tahu dicekel Nabi Yusuf, terus di caosne teng wajah bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, wutone malih mari. Kita gadah kepentingan teng mriku mboten? Punya kepentingan ke situ? Gak punya, makanya nggak usah banyak dibahas. Kita nggak punya kepentingan ke situ, nggak banyak dibahas, nggak usah dibahas, dan nggak usah ditanyakan. Cukup itu berita, jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Kenapa? Kita membaca kisah. Kita membaca kisah, bukan mempelajari syariat, tapi membaca kisah. Untuk kita bila sakit gimana? Ya berobat sebagaimana wajarnya, doa kuncinya. Nah begitu. Fa'alkuhu, maka mereka akhirnya menutupkan kain ini ala wajhi abi, kepada wajah bapaknya. Yakti, ternyata akhirnya yasiru, jadilah Basirah bisa melihat. Pesan Nabi Yusuf, fa'alkuhu ala wajhi abi, tutupkan baju ini ke wajah bapakku, dia nanti akan bisa menjadi melihat. Waktu ni bi'alikum jami'ah, dan datanglah kalian bersama keluarga kalian semuanya. Wis mulya klambiki gowonen, tutupkan ke wajah bapak, nanti bisa melihat. Setelah itu sigek boyong migrasi meninggalkan Syam menuju ke Mesir. Di sana Nabi Yusuf menjadi apa? Orang penting di kerajaan Mesir. Selesai sampai ayat yang ke-93. Terjemah global dari apa yang telah kita baca. Setelah mereka datang pada Nabi Yusuf menceritakan tentang paceklik yang mengerikan, ketika belanja nggak punya alat tukar kecuali barang sing elek. Makanya mereka seolah ngemis-ngemis. Kondisi itu membuat Nabi Yusuf ternyuh, kemudian membuka tabir. Apakah kalian ingat apa yang kalian dulu perbuat kepada Yusuf dan saudaranya di kala itu kalian jahil? Mereka terperangah, kaget. Engkaukah Yusuf? Ya, saya Yusuf. Ini saudaraku. Sungguh Allah memberikan anugerah kepada kami. Sapa sing takwa, sapa sing sabar. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Mereka mengatakan, demi Allah, sungguh Allah memberikan kelebihan kepadamu. Kami memang salah. Nabi Yusuf mengatakan, enggak ada celaan kepada kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dia zat yang maha penyayang, di antara yang sayang paling sayang. Sekarang solusinya, pulang saja, bawa bajuku ini, tutupkan di wajah bapakku, nanti akan bisa melihat. Setelah itu berkemas, berbondonglah, bermigrasilah kalian semuanya menuju ke tempat ini. Berikutnya, setelah terbaca beberapa tafsir, sempat terangkum ada 3 nomor, mau dicatat silahkan. Satu, perencanaan harus matang. Perencanaan harus matang, tidak tergesa-gesa, jaga rahasia, dan tahu kesempatan terbaik
untuk melaksanakannya. Kita ulang, perencanaan harus matang. Tidak boleh tergesa-gesa. Jaga rahasia. Tahu kapan pelaksanaan rencana yang tepat. Ini penting ini. Bila kita punya rencana harus matang. Gak usah tergesa-gesa, penyakit tergesa-gesa niku. Dan gak usah banyak diceritakan supaya dijaga rahasia. Dan supaya pandai membaca kondisi kapan rencana itu dilaksanakan. Ini kira-kira tiang lagi petung apa untuk mantu dipun cerita nih. Kira-kira mesti dadi mboten. Wis kadung kobro jebule rahasia itu. Bingung ngoten niku lho. Konten sing ngoten niku. Hanya itu masuk pelajaran dari jalan kehidupan Nabi Yusuf. Bikin rencana itu betul-betul matang. Dulure teko alat tukarnya dibalekne engko ben teko neh. Syaratnya Benyamin dijak, dange dijak ditahan dengan caranya. Ketika kondisi mendesak ternyata lagi dibongkar. Loh, itu kan mateng teman-teman rencana nih ngoten niku. Mateng loh. Nabi kita menaklukkan kota Makkah rencananya matang mboten? Sangat matang. Siapkan 10.000 pasukan ketika mereka khianat. Dan gerakan pasukan rahasia. Makanya bila kita punya masalah jangan gampang cerita. Lek enggak duduk orang yang dilibatkan betul-betul dipercaya, enggak usah dicerita nih. Enggak usah cerita nih. Kenapa? Nah, nggak punya kepentingan dicerita nih, alasannya tak bisa rahasia tapi aja dicerita nih. Gue cetok uang ya mau ngono, tapi sih rahasia saya tak cerita nih. Kapan cetok uang yang kono ya mau ngono, ini berita rahasia, aja tak cerita nih ya, tani tak bisa. Mesti do rahasia mboten ngoten niku. Jangan diceritakan. Kalau memang bukan betul-betul yang dilibatkan pada pelaku. Dan itu contoh ngono ki banyak loh nggih. Contoh ngoten niku kathah lho. Nggih contohnya wow. Silage ape petong mantu rong apa-apa wis di cerita nih. Ya lek dadi gak apa-apa, lek ora dadi wis repot ngoten niku. Itu tadi nomor 1, perencanaan harus matang, tidak tergesa-gesa, jaga rahasia, dan supaya tahu kapan tepat dilaksanakan rencana itu. Bukan tahu-tahu gue, bukan, tapi saya pertimbangan tepat, maknanya gitu. Sehingga membaca momen pantasnya sudah disampaikan. Nomor 2, kondisi menang setelah dihinakan. Kondisi menang setelah dihinakan berpotensi sewenang-wenang. Kondisi menang setelah dihinakan berpotensi sewenang-wenang. Bila bisa memaafkan dan memberi kelapangan, bila bisa memaafkan dan memberi kelapangan, merupakan jiwa yang didambakan, yang jarang ditemukan. Bila bisa memaafkan dan memberi kelapangan, merupakan jiwa dambaan yang jarang
ditemukan. Saya ulang, kondisi menang setelah dihinakan berpotensi sewenang-wenang bila bisa memaafkan dan memberi kelapangan, merupakan jiwa dambaan yang jarang ditemukan. Saya merasa rangkuman ini penting. Kondisi menang, senang menang menambah senang kalah. Setelah dihinakan, tiang dihinakan, napa cita-citane? Pengen keluar dari hinaan, kadang ngancam, awas tenono. Makanya ketika menang setelah dihinakan, ini berpotensi sewenang-wenang, awas tenono. Bila bisa memaafkan, sinten contohnya? Sekarang menang, dulu dihinakan, dia bisa sewenang-wenang, tapi sekarang memaafkan, sinten contohnya? Nabi Yusuf. Dan memberikan kelapangan. Nggak ada bahasa celah, yang ada maaf dan mendoakan ampunan. Merupakan jiwa dambaan. Hebat buatan jiwa Nabi Yusuf. Luar biasa. Ini jarang ditemukan. Lek tiyang boten gadah jiwa Nabi Yusuf, menang ngoten niku napa sikape datang tiyang sing kalah? Mau dibantai total. Iya enggak? Karena khawatir lek tak ngapura engko gerilya. Curiga, ya kan? Curiga. Makanya angel cari jiwa seperti itu. Nabi Yusuf bisa, Nabi kita menaklukkan Mekah, itu yang juga sifat yang disampaikan. Nah, bagaimana kita juga mendapatkan jiwa ini? Bagaimana kita mendapatkan jiwa ini? Nah, itu berpotensi. Wah, kadang tiang kecelakaan, terus akhirnya dia nggawa kendaraan cilik, lawannya nggawa kendaraan gede. Ada kesempatan ngeret mboten. Ayo. Yang kecelakaan, sing sitok kendaraan cilik tok kendaraan gede. Sing gede kerotok ketok salah, ngeret mboten. Wah, ngeret iki kono nggih. Kesempatane ngeret ngoten niku. Napa ngeret nggih? Njaluk ijol nganti koret. Sak geleme. Dijelin nopo, wah setelah ngomong sak gelem ini kemungkinan. Gimana kira-kira? Sering terjadi. Makanya kita belajar sikap ini, bagaimana kita meneladani akhlak. Itu dimiliki para nabi, dimiliki para rasul. Bagaimana kita mempelajari juga memiliki jiwa itu. Contoh yang lain, juret, nopo? Dituduh anak hasil dia sing saham dari anak pelacur, nggih mboten? Iki anake juret, mongko juret diparani moh, terus dhek zina kali penggembala. Begitu masyarakat dapat berita, iki anake juret, tempat ngibadate juret dinapakne. Brak-brik pol. Akhirnya anak diambil, sholat ditulak, pakmu sopo, napa jawabnya? Penggembala. Mereka kaget pol, enek bayi iso ngomong. Akhirnya mereka minta maaf ngerpo pol. Pomo juret gelem, kira-kira tempat ibadah kon bangun napa? Dhisik bangunane boto, sekarang gantena bangunane boh. Itu berpotensi ngeret. Tapi apa kata juret? Jangan bangunan kaya dhisik. Pomo dhisik ngono ke mek entek 100.000 wis cukup lah. Rasa tok tam bayi. Sama jiwa itu. Sama jiwa itu. Nah, bagaimana jiwa itu ada pada diri kita?
Kita ulang, kondisi menang setelah dihinakan berpotensi sewenang-wenang. Bila bisa memaafkan, memberi kelapangan, merupakan jiwa dambaan. Ini jarang ditemukan, semoga ada pada diri kita semuanya. Yang ketiga, modal sukses ialah, bukan itu. Modal itu semua adalah titik dua, sadar ujian. Modal itu semua adalah: satu, sadar ujian; dua, ilmu sebagai landasan; tiga, surga puncak tujuan; takwa serta sabar; zikir dan doa tidak boleh dipisahkan. Ya ulang, modal itu semua adalah sadar ujian, ilmu sebagai landasan, surga puncak tujuan, takwa serta sabar, zikir dan doa tidak boleh ditinggalkan. Jadi supaya kita punya sikap kayak sikapnya Nabi Yusuf. Apa tadi? Menang setelah dihinakan, berpotensi sewenang-wenang. Supaya bisa memaafkan, memberi kelapangan, jiwa dambaan jarang ditemukan. Kita ben saged ngoten niku. Napa modale? Satu, sadar ujian. Ngene iki sebatas mek nglakoni, ngene iki ujian. Sapa sing paling apik amale. Sehingga yang diberikan kondisi jaya jangan semena-mena. Ingat, ini di dunia, bukan imbalan, tapi sebagai ujian. Makanya ilmu sebagai landasan. Nabi Yusuf bisa begitu punya ilmu. Nabi Musa punya sifat itu, ilmunya ilmu. Jurat punya ilmu. Nabi kita punya ilmu. Makanya kita juga belajar. Itu modal yang kedua, ilmu sebagai landasan, surga puncak tujuan. Nah, bila kita nanti menang itu bukan dunia, tapi masuk surga. Makanya memaafkan dan tidak mewujudkan dendam. Kenapa? Surga sebagai tujuan. Makanya takwa serta sabar, zikir dan doa tidak boleh untuk ditinggalkan. Nah, ini penting. Makanya profil di atas nomor 3 ini sebagai cara memperolehnya. Nomor 3 cara memperolehnya. Demikian yang kita sampaikan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita. Jiwa di atas kalau kita nggak tenanan sulit. Semoga saja jiwa Nabi Ibrahim, jiwa Nabi Yusuf, jiwa Nabi Musa, jiwa Nabi Isa kita bisa mewarisinya. Ada tanggapan? Silahkan. Iya. Tentang hadis idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wa dzal hajah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Terus? Ini bagaimana mempraktekannya di masjid-masjid kampung? Apakah tetap surat-surat pendek itu menjadi prioritas untuk sholat berjamaah? Bila orang menjadi imam, lek ngimami aja dawa-dawa. Nyapa? Nek kono nek bocah cilik, nek kono nek wong gering, nek kono anak wong sing ringkih, nek kono ana wong sing duwe butuh gak kena dijak suwe. Mula lek salat dhewe terserah, lek ngimami aja dawa. Pertanyaannya,
apakah ketika kita praktek di masyarakat surat pendek jadi idola? Jawabnya, praktek di masyarakat awal-awalnya yang penting masyarakat berjalan dan simpatik. Makanya pendek-pendek dhisik, awal bukan selalu. Ketika sudah dilatih ternyata nyaman. Tiyan iku lek nyaman iku njaluk luwih ndek napa ditambahi? Ayo lek nyaman. Njaluk diungkrut napa diolor? Bikin nyaman dulu, ndek-ndek enggak apa-apa. Kulhu inna. Nganti masyarakat nyaman. Nek wis nyaman ilmu dimasukkan. Bila sudah nyaman ilmu dimasukkan, mereka nanti akan menerima. Sehingga bila sudah dimasukkan, nanti akhirnya diperinci endi sing pantes ndek, endi sing pantes dawa. Nah begitu, endi sing pantes ndek, endi sing pantes dawa. Maknanya begitu. Akhirnya subuh dawa. Zuhur sedengan, isya separone, maghrib endek, isya sedengan. Nah begitu. Jadi kita enggak tetap favorit panggah surat ndek. Nah, itu ndek itu awal-awalnya. Membikin jamaah napa? Nyaman, nyaman, jak ngaji enteng duwemen. Mereka nanti sing nambah, Pak kok panggah ndek mau bawa rotok didawai. Nah, nanti begitu. Sampai sahabat begitu cara berpikirnya. Kenapa enggak ditambah? Minta ditambah. Minta ditambah. Maka daripada itu butuh silabus program pengajaran dan mengenal kondisi masyarakat wallahu alam lagi. Iya. Ciri daripada makmum itu merasa kondisi imam yang mengetahui seperti itu, ini cirinya apa? Pasti jamaah ditambah, terus mungkin nanti akan terkenal tertentu, atau mungkin bolehkah misalkan seorang imam sudah habis imami bertanya, sholat ini kedawan kemana? Misalkan gitu. Ya boleh-boleh saja. Trik untuk menjajaki saya kira itu banyak. Dan wong sing serawung nanti seolah tuh bisa membaca hati orang. Ya caranya macam-macam. Nek pantese tanya begitu ya ditanya gitu dulu. Bapaknya ngerti loh ya. Wong nek model ngene iki pantes tak tekoni ngene. Nek ana sing pantese model gaji tekoni ngono malah ngontai. Baca dulu. Nah kita sehari-hari bisa kenal. Sehingga apa pertanyaan? Kita bisa mengukur. Allah alam. Yang jelas itu dijak ngaji enteng, mereka tampak ceria, andaikan tambah titik-titik ngono iki enggak masalah dan sebagainya. Itu tandanya. Gimana berikutnya? Ya, tapi ya mengadakan penjajakan ngono iki ya enggak iso bareng lho ya. Apa kira-kira ngono ki gelem ngono ki ya serempak gelem kabeh ngono sing rada gaji-gaji ya panggah enek ae lho. Yen nuwun sewu napa kok basane gaji bareng. Ya kira-kira biji jagung unggulan iku dipun tandur mesti gedhe kabeh mboten? Oh, panggah enek sing kunting. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.